Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mbak San sambil nemenin suami ya. Jadi di sini Mbak San sharing-sharing santai aja di dalam mobil. Alhamdulillah Mbak San di sini mau cerita bagaimana sih awal mula Mbak San ya, yang tadinya doyan gratisan kemudian scale up gitu ya, naik kelas menjadi seorang pebisnis. Ya memang pada mulanya ya, awalnya itu emang dulu Mbak San doyan banget sama yang namanya gratisan. Pasti teman-teman tahu kan ya, ketika kita masuk ke dunia media sosial, teman-teman tahu sendiri banyak banget penawaran yang memang mereka ya, para business owner itu mengadakan sebuah kuis yang dimana kuis tersebut hadiahnya itu sangat menarik ya. Bahkan hadiahnya itu bisa berupa umroh ya, bisa berupa baju-baju gamis. Dulu itu Mbak San suka banget ngikutin yang berhadiah speaker Quran. Nah itu Masya Allah banget pengalaman Mbak San ya, yang benar-benar tidak terlupakan. Sampai Mbak San tulis ya di buku pribadi Mbak San ini ya, dari doyan gratis lalu naik kelas menjadi seorang pebisnis. Dan di sini dikupas tuntas bagaimana Mbak San menjalani proses step by stepnya ya, naik tangga gitu ya, dari seorang yang tadinya doyan gratisan, yang tadinya emang nggak punya apa-apa, kemudian naik kelas menjadi seorang pebisnis. Bahkan nyaris Mbak San membuka usaha ini memang nyaris tanpa modal gitu ya. Jadi teman-teman bisa belajar gitu ya dari pengalaman Mbak San ya. Jadi teman-teman bisa belajar bagaimana sih Mbak San ini bisa naik kelas menjadi seorang pebisnis, kemudian memiliki sebuah tim yang memang harus betul-betul dibina, kemudian akhirnya menjadi seorang public figure yang memang terus memotivasi para tim ya yang mengikuti Mbak San. Dan kemudian akhirnya Mbak San memutuskan untuk membuat channel YouTube ini agar bisa langsung berkomunikasi dan berinteraksi bersama teman-teman semua di sini yang udah subscribe channel Mbak San ya. Kemudian di sini Mbak San mau cerita dulu sedikit ya, bagaimana sih metamorfosa Mbak San dari yang tadinya doyan gratisan kemudian naik kelas menjadi seorang pebisnis. Daripada teman-teman penasaran, langsung aja simak ya bagaimana awal mulanya Mbak San ini doyan gratisan. Kan ketika Mbak San masuk ke sebuah media sosial, masuk pertama kalinya itu ke dalam media Facebook ya teman-teman. Jadi belum ngerti yang namanya Instagram, Telegram, itu belum ngerti sama sekali. Kemudian Mbak San memutuskan untuk masuk ke dunia Facebook. Nah dari situlah Mbak San fokus untuk mempelajari ya fitur-fitur atau ikon-ikon ya yang memang tersedia di dalam Facebook. Kemudian karena Mbak San dulu nggak tahu apa-apa, gaptek ya, terus emang beneran nggak ngerti gitu ya gimana caranya jualan. Akhirnya Mbak San ikut-ikutan aja ya, ikut-ikutan orang. Kok ini banyak banget ya kuis ya, banyak banget business owner yang ngadain kuis, dan kuis itu tuh hadiahnya menggiurkan banget. Nah dari situlah Mbak San akhirnya berkomunitas gitu ya. Terus akhirnya Mbak San pertama kali kepincut itu waktu itu yang hadiahnya itu speaker Quran gitu. Itu harganya dulu bagi Mbak San 360.000 itu mahal banget. Tapi dari benefit yang Mbak San dapatkan itu kan sampai ada 30 kori gitu ya. Ada 30 kori dalam 30 juz itu ya. Terus kemudian speaker Quran itu bisa diputar ulang gitu ya, karena ada tombol-tombol angkanya di speaker tersebut. Itu bikin Mbak San kepo banget dan akhirnya ngikutin business owner tersebut. Nah terus akhirnya Mbak San dari situ mempelajari bagaimana cara meng-like, kemudian share, kemudian komen, kemudian akhirnya meng-add satu persatu ya teman-teman yang memang sama gitu ya dengan Mbak San yang emang doyan gratisan. Kemudian kita membentuk sebuah komunitas, kemudian akhirnya kita berteman, kemudian kita bersosialisasi, pokoknya banyak kenalan. Dari situ akhirnya Mbak San juga aktif ya. Bahkan pada saat itu ya Mbak San itu pada waktu itu Mbak San lagi hamil loh ya, lagi hamil anak keempat kalau nggak salah ya. Jadi di usia sekitar 27 tahun lah ya Mbak San hamil anak keempat itu. Nah
tapi di situ masih aktif gitu ya untuk mengikuti sosial media tersebut, karena emang Mbak San ini nggak ada kerjaan gitu ya, karena emang nganggur. Kemudian akhirnya pada waktu itu Mbak San ngikutin gitu ya, ngikutin pola owner tersebut, bagaimana cara dia itu memviralkan bisnisnya gitu ya. Ternyata lewat kuis, dan akhirnya Mbak San sedikit-sedikit gitu ya, lama-lama paham gitu ya, oh ternyata begini polanya, oh ternyata begitu. Dan akhirnya Mbak San mulai tertarik untuk ikut berjualan produk tersebut, dan alhamdulillah dari situ Mbak San belajar. Kemudian Mbak San ikut jualin produknya beliau, kemudian closing. Waduh, seneng banget teman-teman. Dan terus tipenya Mbak San itu orangnya fokus ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin pada saat ini banyak jualan ya, banyak item yang sedang teman-teman jual gitu ya. Sebenarnya nggak salah, tapi pola di sini yang Mbak San ingin jelaskan kepada teman-teman bahwa di sini Mbak San itu orangnya fokus gitu ya. Jadi untuk membangun sebuah nama gitu ya, kan Mbak San dulu sedang membrandingkan nama Sania itu sendiri gitu ya. Terus kemudian akhirnya Sania Latifa ini kalau misal lewat di beranda Anda itu jualan apa gitu ya. Nah akhirnya mereka ya, market teman-teman Mbak San itu ngertinya kalau nama Sania Latifa lewat itu ya jualan speaker Quran gitu ya. Nah akhirnya ya dari situ Mbak San rajin rutin posting gitu ya speaker Quran tersebut, kemudian mengedukasinya gitu ya. Terus beli satu walaupun dulu Mbak San belum berkesempatan untuk mendapatkan hadiah, tapi karena Mbak San menjapri gitu ya owner tersebut, kemudian Mbak saya minat dong jadi tim Mbak gitu ya, pengen banget deh ikut bantu jualin, kemudian pengen banget juga nabung gitu ya biar bisa kebeli buat anak-anak gitu kan. Nah terus akhirnya dari situ Mbak San pas ketika suami dapat gaji pertama ya kan, waktu itu Mbak San merantau juga ya, itu kan lumayan lah ya, maksudnya masih bisa kebagi buat belanja jajan Mbak San gitu ya. Nah akhirnya dari situ Mbak San sisihkan sedikit, akhirnya terus Mbak San belikan satu produk tersebut, speaker Quran tersebut, dan akhirnya Mbak San beli, kemudian Mbak San mempelajari gitu ya kelebihannya, kekurangannya, dan akhirnya Mbak San cocok, akhirnya Mbak San jualin produk tersebut dengan konsisten dan fokus tentunya. Dan akhirnya dari situ Mbak San fokus gitu ya jualinnya, dan alhamdulillah ya sebulan 2 bulan itu Mbak San bisa mencetak penjualan 50-100 pieces. Bahkan banyak banget teman Mbak San ya yang jadi investor gitu ya, ngajakin Mbak, kan Mbak San nggak punya modal tuh ya, Mbak San ngajakin ke teman Mbak San, Mbak punya modal nggak segini gitu ya, kita kerjasama yuk, keuntungan bagi 2 gitu. Itu biasanya begitu dulu ya Mbak San, karena saking nggak punya modal banyak, karena pengen dapat murah, kemudian Mbak San ingin membuka tim, akhirnya Mbak San begitulah gitu ya sistemnya gitu, pengen dapat murah, pengen belanja banyak, dan akhirnya Mbak San berhasil gitu ya mencetak sebuah penjualan gitu ceritanya. Kemudian kenapa kok bisa tiba-tiba banting setir gitu ya ke dalam dunia fashion? Nah ceritanya Mbak San lagi-lagi gila sama kuis teman-teman ya. Mbak San ini orangnya emang suka banget yang namanya gratisan, tapi tentu saja berbeda ya. Yang namanya suka gratisan sama yang doyan gratisan itu beda banget ya tentunya. Jadi di sini Mbak San mau sharing pengalaman aja bahwa yang namanya Mbak San itu emang metamorfosanya itu dari doyan gratisan banget gitu ya, kemudian akhirnya upgrade, scale up gitu ya, menjadi seorang pebisnis dan berani untuk mengambil resikonya gitu ya. Walaupun Mbak San nggak punya modal, tapi tetap Mbak San terus bergerak gitu ya. Terus Mbak San tetap terus berusaha, closing nggak closing tetap posting gitu. Terus kemudian Mbak San menyebarkan sayap, melebarkan sayap gitu ya, maksudnya dengan membuka sebuah tim penjualan. Mbak San walaupun hanya mendapatkan untung 10.000 gitu ya,
Nah itu untuk tim 30.000 itu nggak masalah gitu ya bagi Mbak San. Yang penting Mbak San bisa melebarkan sayap gitu ya. Jadi yang bantu jualin tuh banyak, terus mikirnya manfaatnya akan lebih banyak, manfaatnya akan lebih meluas gitu ya. Nah kemudian dari situlah Mbak San banting setir ya ke dalam dunia fashion, karena gara-gara pada waktu itu penjualan Mbak San menurun hanya karena banyak banget cacatnya, karena itu kan dunia elektronik ya teman-teman. Kemudian Mbak San kan juga jualan memorinya, kemudian jualan flash disknya, itu benar-benar bikin Mbak San down ya, karena memang padahal sih pada waktu Mbak San kirim itu sudah dicek semua gitu ya, kemudian sudah pakai bubble wrap segala macam, sudah diusahakan gitu ya dalam packingnya, tapi ya namanya qadarullah, dan akhirnya Mbak San memutuskan untuk tidak meneruskan. Dan akhirnya Mbak San berpikir, karena dulunya Mbak San itu pernah pada waktu Mbak San hamil anak kedua, nah itu kan Mbak San kursus jahit dan alhamdulillahnya dapat nilai cum laude gitu ya, maksudnya dapat nilai mumtaz gitu ya, dapat nilai A. Nah dari situ Mbak San akhirnya tertarik ke dunia fashion. Lagian juga memang DNA Mbak San itu kan, uminya Mbak San ini emang bisa jahit gitu ya, suka jahit, dan akhirnya Mbak San memutuskan untuk berkecimpung ke dalam dunia fashion. Nah sama banget polanya ya, sama banget polanya seperti speaker Quran tersebut. Mbak San pada waktu itu ngelihat sharean business owner yang jualan gamis. Nah kemudian dari situ ternyata beliau mengadakan kuis yang hadiahnya itu gamis yang motifnya itu lucu banget gitu, dan akhirnya Mbak San dari situ naksir, dan akhirnya Mbak San memutuskan untuk merusak personal branding Mbak San sebagai penjual speaker Quran untuk mengikuti kuis gamis tersebut gitu ya. Akhirnya Mbak San berusaha like, berusaha komen, berusaha share beribu-ribu kali sampai nggak bisa tidur, teman-teman bayangin ya. Kemudian akhirnya alhamdulillah di situ Mbak San kecolek, bayangin ya, kecolek menjadi seorang pemenang, tapi juara 2 sih ya, mendapatkan gamis katun Jepang. Terus kemudian ya Mbak San karena mikir banyak banget yang di belakang Mbak San pada waktu itu berjasa dalam menumbuhkan bisnis Mbak San, dan akhirnya Mbak San kasih hadiah tersebut kepada sahabat Mbak San gitu ya, yang udah ngikut investasi dulu, yang investasi soal produk speaker Quran tersebut ya. Mbak San kasih aja gitu ya untuk hadiah buat beliau gitu ya. Nah terus dari situ Mbak San akhirnya tertarik untuk join ke brand tersebut ya. Mbak San dulu berproses ya, jadi emang dulu Mbak San itu pengalamannya dari doyan gratisan, nah kemudian upgrade gitu ya, upgrade dulu gitu ya ke marketer gitu ya, menjadi seorang marketer. Kemudian dari situ belajar jualan, dan akhirnya karena udah banyak customernya, kemudian belajar Facebook Ads juga, coba-coba pokoknya belajar beriklan, kemudian membaca buku dan segala macamnya, dan akhirnya Mbak San upgrade untuk menjadi seorang agen gitu teman-teman. Jadi sebenarnya polanya itu ya harus siap dulu, niat dulu, kemudian berusaha untuk memilih produk yang memang benar-benar Anda passionnya di situ gitu ya, memang benar-benar Anda suka, kemudian Anda fokus, kemudian Anda kalau misalnya udah laris, terus kemudian mencoba untuk melebarkan sayap, membuka tim. Sebenarnya gitu-gitu aja sih jualan itu ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman udah jualin produk tersebut bersama tim, kemudian teman-teman harus berusaha untuk membina tim tersebut, dan akhirnya tim-tim tersebut menjadi seorang yang jago jualan, dan itu Masya Allah banget sih pahala yang akan teman-teman dapatkan ya, membuat mereka bisa jago jualan. Kemudian rizkinya itu ya, rizki yang mereka telah dapatkan gitu ya, itu kan karena ilmu Anda gitu ya, karena
Anda itu sudah membina mereka gitu. Itu Masya Allah banget lah pokoknya. Kalau misalnya teman-teman niatnya luas gitu ya, dan insya Allah dari situ teman-teman kalau misalnya ingin mencetak sebuah penjualan, atau misalnya teman-teman mau upgrade menjadi seorang business owner, itu nggak ada yang mustahil kalau misalnya teman-teman nantinya akan menjual ribuan pieces dalam waktu yang sangat singkat. Seperti itu teman-teman ya. Jadi memang metamorfosa Mbak San ini memang udah diceritain di sini bagaimana Mbak San dulunya itu ya. Pokoknya Mbak San ceritain tuntas banget di buku ini ya, dari doyan gratis jadi seorang pebisnis. Itu memang Masya Allah banget perjuangannya ya, sekitar 3 tahun sampai 4 tahun ya teman-teman ya. Kemudian di belakang Mbak San ada anak-anak, ada bocil-bocil gitu ya. Dan alhamdulillah pada saat ini Mbak San bisa melebarkan brand Mbak San dari gamis, kemudian alhamdulillah merintis home dress, kemudian merintis mukena, Masya Allah. Dan alhamdulillah sekarang di Telegram ya ada 2.400 orang, ada 2.400 member yang sudah tergabung di dalam Telegram kami gitu ya. Dan ini hadza min fadli Robbi. Pokoknya teman-teman kalau misalnya mindset teman-teman sudah kuat ya, mindset teman-teman sudah bagus, insya Allah kalau misalnya teman-teman ingin cita-citanya misalnya seperti Mbak San ya, gak usah jauh-jauh gitu ya, karena Mbak San ini masih kelas level yang sangat sederhana, yang sangat mudah ditiru gitu ya. Jadi insya Allah teman-teman bisa gitu ya. Dan kemudian teman-teman harus memang memiliki seorang mentor ya, memiliki seorang public figure yang dimana nantinya teman-teman akan mengejar dia gitu ya. Teman-teman akan bisa menuju ke sana gitu ya. Jadi teman-teman bisa fokus untuk menjadi dia, tapi versi diri Anda sendiri gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengejar mimpi-mimpi tersebut, kemudian teman-teman bisa bermanfaat gitu ya untuk banyak orang. Dan itu Masya Allah banget lah teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau baca buku ini, silahkan banget ya, teman-teman bisa order ke admin gitu ya. Nah di sini Mbak San mau bacain sedikit ya dari halaman 261, sebagian isi dari buku dari Doyan Gratis Jadi Pebisnis. Nah di sini skill itu penting, tapi mindset lebih penting ya. Bukan cara kita yang salah, tapi mindset kita lah yang salah. Nah, di sini Mbak San menjabarkan satu persatu agar kita semakin paham soal mindset ya. Jadi di sini Mbak San memberikan contoh kecil bagaimana sebuah fixed menghalangi kita untuk menjadi growth ya. Fixed itu sebuah halangan gitu ya, sebuah pikiran yang bikin kita nggak maju-maju gitu ya. Nah kalau growth itu sebuah pikiran yang membuat kita untuk terus maju gitu ya. Nah ini contoh-contoh fixed itu menghindari tantangan, memiliki hambatan, menolak kritikan, berharap reward tanpa kerja keras, mudah menyerah dan putus asa, mudah mengeluh, gagal sekali, gagal selamanya. Nah itu tadi contoh-contoh fixed ya, sebuah mindset yang membuat kita tidak jalan gitu ya, yang membuat kita selalu down gitu ya. Dan di sini ada contoh-contoh growth ya, yang membuat kita terus bertumbuh, yaitu suka tantangan, menghilangkan hambatan, terus mencoba, terus berusaha menerima kritikan, mengejar reward dengan kerja keras, kemudian tidak pernah menyerah dan putus asa, kemudian selalu belajar dari kegagalan gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang selalu fixed itu selalu mengatakan aku menyerah, ini terlalu sulit, susah gitu ya, aku gaptek, aku nggak ngerti Facebook Ads atau Facebook organik, tuh kan hasilnya nggak bagus, aku memang nggak berbakat, dia jago banget, aku nggak akan bisa sejago dia. Ini kata-kata orang yang suka fixed gitu ya. Kemudian dia ngomong ini sudah cukup bagus gitu ya, merasa puas. Kemudian aku memang hebat di bidang ini gitu ya. Pokoknya dia orangnya itu merasa puas dengan hasil yang sekarang gitu ya, cukup sombong gitu ya, jadinya menyebabkan dia nggak mau belajar lagi gitu ya. Nah kemudian di sini ada contoh growth ya. Kata-kata growth itu seperti begini. Kalau misalnya teman-teman gagal, maka dia akan mengatakan aku akan gunakan cara yang berbeda.
Ini hanya perlu waktu dan usaha lebih lama. Aku akan belajar dengan lebih serius. Aku akan melatih otakku supaya mengerti Facebook Ads dan ngulik FB organik di setiap jam 9 sampai jam 11 malam misalnya gitu. Kemudian apa yang terlewat ya? Terus mereka akan mengatakan, aku akan mencari tahu bagaimana cara dia melakukannya. Kemudian, apakah ini benar-benar hasil terbaik yang bisa saya lakukan? Kemudian dia akan mengatakan lagi, aku melakukan ini sesuai dengan cara yang tepat sehingga hasilnya bagus. Nah, jadi begitu ya teman-teman, gambaran dari mindset ya. Jadi di sini Mbak San menggambarkan contoh ya, contoh orang yang memiliki pikiran fixed dan juga orang yang memang memiliki pikiran untuk menjadi growth gitu ya, untuk menjadi orang yang memang sedang berusaha untuk bertumbuh gitu ya. Oke, seperti itu dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan sharingan kali ini sangat bermanfaat untuk Anda. Mudah-mudahan cerita pengalaman Mbak San ini bisa membuat teman-teman terus untuk bersemangat ya, agar memiliki sebuah mindset, pola pikir yang memang bikin teman-teman itu terus growth ya, terus berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Oke, begitu saja dulu ya. Terima kasih sudah mau menyimak video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.